Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya Ahmad Rizal. Sebelum menindaklanjuti pembahasan berikutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Jadi sebelum kita membahas tentang klasifikasi menurut para ahli, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan media. Sebelum kita ke perkembangan media, kita menuju tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian media. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, yang dimaksud tentang pengertian tersebut kali ini kita akan mengupas sedikit lebih dalam tentang apa perihal sejarah perkembangan media. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi. Jadi orang-orang terdahulu berkomunikasi secara langsung tanpa adanya media atau perantara apapun. Berbicara tentang media massa yang ada saat ini ternyata tidak luput dari kisah sejarahnya yang memang sudah melewati beberapa fase penting kehidupan manusia. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu sejarah pertumbuhan dan perkembangan sejarah itu ada. Media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Kemudian setelah kita menuju pengertian media, selanjutnya ialah tentang sejarah perkembangan media. Apa saja dalam sejarah perkembangan media? Kita simak di dalam videonya tersebut, yaitu sejarah perkembangan media mempunyai 4 era di antaranya. 1. Era lisan, 2. Era tulisan, 3. Era percetakan, dan 4. Era teknologi. Kemudian kita akan membahas era lisan terlebih dahulu. Era lisan. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300.000 tahun sampai 2100 tahun. Dalam era lisan ini, dalam buku Komunikasi Massa, Nuruddin memberitahukan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia jenis Cro-Magnon. Kemudian selanjutnya ialah era tulisan. Era tulisan, sejarah perkembangan era tulisan ini
berada pada tahun 1041 Masehi. Kemudian di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Sejarah perkembangan era tulisan ini sudah berada tahun 1041. Jadi bentuk-bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam goa, lukisan tangan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang penulis inginkan saat itu. Salah satu tokoh ahli yang bernama Everett M. Rogers 1986 juga menyebutkan bahwa tujuan mereka menulis di goa, arca ataupun tanah liat adalah untuk memberikan sebuah pernyataan bahwa memang hanya itu yang bisa mereka lakukan pada saat itu, sebelum teknologi canggih dan berkembang seperti yang ada di sekarang ini. Kita bisa melihat contoh peninggalan sejarah mereka seperti di pada goa-goa gitu yang ada di Yogyakarta, Solo, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya kita ke era percetakan. Setelah tulisan, maka muncullah percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kalinya. Kemudian setelah era percetakan, kita menuju ke era teknologi. Era teknologi semuanya berawal dari sang penemu telepon, yaitu siapa? Alexander Graham Bell. Lalu ada Samuel Morse yang menemukan telegraf, dan juga ada Guglielmo Marconi yang juga berperan penting pada masa itu, karena beliaulah yang pertama kali mengirim pesan melalui radio. Kemudian setelah kita menuju perkembangan media, kita akan membahas tentang klasifikasi media menurut para ahli. Klasifikasi menurut para ahli. Jadi yang pertama di dalam video ini adalah 1. Arif S. Sadiman 2008. Menurut Arif Sadiman, media pembelajaran ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Antara lain 1. Media audio, 2. Media grafis, kemudian 3. Media proyeksi diam. Jadi yang pertama di dalam para ahli ini ialah Arif Sadiman. Dan kemudian setelah Arif Sadiman, di sini ada Heinik and Molenda 2009. Menurut Heinik and Molenda, ada 6 jenis dasar media pembelajaran, antara lain media cetak, media audio, media visual, media proyeksi gerak manusia, dan benda tiruan atau miniatur. Dan setelah Heinik and Molenda ada juga yaitu 3 Rudy Bretz 1971. Menurut Rudy Bretz ada 6 klasifikasi media pembelajaran, yaitu 1. Media audio, 2. Media visual diam, dan 3. Media visual gerak, 4. Media audio semi gerak, 5. Media audio visual diam,
kemudian media audio visual gerak. Jadi menurut para ahli yang saya kemukakan di video ini ada 3. Kalau di dalam yang lainnya mungkin masih banyak, dan lain-lainnya masih banyak juga kok. Mungkin sudah cukup dalam pertemuan kali ini, yaitu presentasi saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.